Apa kabar adik-adik semua? Lausa harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya semangat buat beribadah pada hari ini. Amin. Pasti semangat dong Lausa. Iya. Bener gak adik-adik? Wah, iya. Ternyata udah pada semangat semua nih Lausa. Ya udah, kalau gitu langsung kita mulai aja ya ibadah pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada kami setiap harinya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk memuji Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Bantu kami ya Tuhan, agar kami dapat fokus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lausa pernah nggak sih ngerasa bahagia banget? Pernah dong Lausa. Kalau bahagia itu pengennya cerita-cerita, pengennya nyanyi-nyanyi, senyum-senyum gitu. Wah, bener banget Lausa. Nah, hari ini aku tuh lagi bahagia banget karena kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Iya, Lausa juga nih. Adik-adik di rumah bagaimana? Pasti senang juga kan? Pastinya dong Lausa. Gimana kalau langsung kita cek aja dengan menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Lausa, gak kerasa ya sekarang sudah bulan Desember. Sebentar lagi udah akhir tahun nih. Ya ampun, bener juga ya. Berarti bentar lagi Natal dong ya Lausa? Ya bener banget. Sebentar lagi seluruh dunia dari ujung ke ujung akan memperingati hari Natal. Kalau sudah memasuki bulan Desember, biasanya banyak lagu Natal yang akan kita dengarkan. Nah, hari ini kita juga mau menyanyikan salah satu lagu yang biasanya dinyanyikan pada hari Natal, yaitu dari Pulau dan Benua. Semua bagi
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dimohon duduk dengan tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari sebelum mendengarkan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami benar-benar menunjukkan hidup sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mau menyaksikan video berikut ini. Adik-adik perhatikan baik-baik ya. Nanti ada yang Lose mau tanya sama kalian. Oke? Huh? Incoming! You bastards! Kill them all! Nope. Adik-adik, apa yang kalian lihat dari video barusan? Coba nih, Lose mau tanya kelas kecil. Tadi lihat apa? Ya, betul. Video perang ya. Iya. Coba yang kelas besar. Coba jawab ya. Siapa sih yang biasanya berperang? Ada prajurit. Ya, betul. Lalu, masa cuma prajurit aja? Ada siapa lagi? Oh iya, ada seorang jenderal. Nah, coba Lose mau tanya. Kalau jenderal dalam peperangan itu bertugas sebagai apa? Oh, susun strategi ya? Strategi perang ya? Terus apa lagi? Kasih perintah. Oh iya, betul. Seorang jenderal menyusun strategi perang dan memberikan perintah kepada prajurit. Ya, betul. Kepada prajuritnya, betul. Nah, adik-adik, berarti kalau begitu, prajurit bertugas menjalankan perintah sang jenderal, bukan? Ya udah adik-adik. Ya, benar ya. Oke. Lose mau tanya lagi nih. Mengapa seorang prajurit mau menjalankan perintah sang jenderal tanpa membantah loh? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Prajurit harus tunduk kepada perintah sang jenderal karena sang jenderal adalah pemimpin tertinggi di dalam pasukan perang. Oleh karena itu, setiap prajurit harus tunduk dan taat kepada keputusan jenderal dan melakukan apa yang diperintahkan jenderal di medan perang. Adik-adik, dari hal ini Lose mau bilang, kalau pemimpin yang memberikan perintah, pasti orang yang dipimpinnya nih akan melakukan perintah pemimpin itu. Karena apa? Karena mereka percaya pada perintah pemimpinnya dan mau taat untuk melakukannya. Adik-adik, apalagi kalau dengan Tuhan. Siapa Tuhan menurut adik-adik? Tuhan adalah pemimpin di atas segala pemimpin di dunia. Sebab Tuhan Maha Kuasa. Dunia ini tidak akan ada jika bukan Tuhan yang menciptakannya. Kita pun ada di dunia ini karena Tuhan menciptakan kita. Dan kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, salah satu contoh kita mau hidup memuliakan Tuhan adalah kita mau percaya Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Hari ini, Lose mau cerita nih dari Alkitab tentang seorang anak Tuhan yang percaya dan taat pada perintah Tuhan. Harapan Lose melalui cerita ini, adik-adik terdorong, termotivasi untuk semakin rindu, percaya dan taat pada perintah Tuhan. Oke? Sudah siap mendengar ya? Buka telinga baik-baik. Jangan main handphone dulu. Mata kita lihat ke layar. Dan mari kita menyaksikan.
Mari kita mau membaca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, tadi kita sudah dengar Alkitab berkata apa? Adik-adik, waktu malaikat datang kepada Maria, malaikat berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Namun Maria ketika mendengar salam itu, lalu dia terkejut. Tetapi malaikat bilang, "Jangan takut Maria, engkau berkenan di hati Allah." Wah, adik-adik, salam ini bukan salam yang biasa. Salam ini salam yang sangat amat luar biasa. Kenapa demikian, Lause? Salam ini datangnya dari Tuhan untuk seorang Maria. Siapakah Maria? Dia bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari kalangan terpelajar, hanya orang biasa, sederhana. Secara status sosial pun, Maria tidak terlalu dianggap oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Meskipun demikian, Tuhan tidak melihat dari mana asal Maria, melainkan hati Maria yang sungguh-sungguh setia dan taat sama Tuhan. Maria percaya kepada Tuhan dengan tulus hati. Ini yang Tuhan cari, adik-adik. Setelah berkata, "Jangan takut, sebab engkau berkenan di hati Allah." Kemudian malaikat melanjutkan perkataannya. Dia berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus. Dan anak ini bukan anak biasa, melainkan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Allah akan mengaruniakan anak ini tahta kerajaan yang berkuasa selama-lamanya." Wah, adik-adik, Maria yang percaya Tuhan mulai menyadari nih, inilah janji Tuhan yang selama ini ditunggu-tunggu umat manusia, yaitu kedatangan Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia yang membebaskan manusia dari hukuman dosa. Tetapi kemudian Maria bertanya lagi, "Tapi saya ini kan belum bersuami, bagaimana mungkin saya mengandung seorang anak?"
Lalu malaikat menjawab pertanyaan Maria itu dengan berkata, Maria, Roh Kudus akan datang kepadamu dan meliputi hidupmu. Karena anak yang kamu lahirkan adalah kudus. Anak itu dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Dan malaikat mengingatkan Maria bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, adik-adik? Karena Tuhan berkuasa lebih dari manusia, lebih dari malaikat, lebih dari apapun. Dan oleh karena itu, rencana Tuhan tidak ada yang bisa menggagalkan. Rencana Tuhan pasti akan terjadi. Adik-adik, Lausa mau tanya nih, masih ingat gak dengan kisah Sarah, istrinya Abraham? Ada yang ingat? Ada di kitab mana itu? Wih, ada yang jawab, Kejadian. Hebat. Betul, di kitab Kejadian. Masih ingat gak? Waktu itu Sarah yang sudah berusia sekitar kurang lebih 90 tahun. Kira-kira usia segitu masih mungkinkah untuk punya anak? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Karena sudah nenek-nenek. Tapi lihat, di Alkitab, di Kejadian 18 dikatakan, maka mengandunglah Sarah yang sudah tua, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Waktu Sarah tahu dia hamil, dia tertawa. Dia nggak percaya. Masa sih aku akan mengandung dan melahirkan? Tapi toh janji Tuhan tetap ditepati kepada Sarah. Berbeda dengan Maria, waktu dia mendengar perkataan malaikat tentang janji Tuhan, Maria akhirnya percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Maka di ayat terakhir, ayat 38, Maria berkata kepada Tuhan, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau katakan. Adik-adik, kita melihat di sini, Maria tidak tertawa seperti Sarah nenek moyangnya yang tidak percaya. Hati Maria memilih percaya dan taat pada perintah Tuhan. Sebab Maria sadar dia harus lebih tunduk dan taat kepada Tuhan. Maria memilih menyerahkan hidupnya untuk setia pada rencana Tuhan. Adik-adik, dari kisah Maria ini, mari kita belajar adik-adik. Coba pikir deh, apa sih yang membuat kita nggak mau percaya sama janji Tuhan dan nggak mau selalu taat kepada perintah Tuhan? Apa adik-adik? Mungkin adik-adik jadi bertanya nih sama Lausa. Ya Lausa, aku juga bingung. Tuhan kasih tahu perintah dan kehendaknya dari mana? Aku gak pernah dengar suara Tuhan dalam doaku tiap hari. Makasih ya buat adik-adik yang bertanya. Lausa jawab ya. Adik-adik, kepada kita, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Jawabannya adalah hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk hidup adik-adik dan hidup Lausa di hari ini maupun di masa yang akan datang. Tuhan yang pegang kendali hidup kita, bukan kita. Sama tadi seperti Lausa bilang, prajurit percaya kalau jenderalnya pasti kasih keputusan yang terbaik. Maka kita juga harus percaya Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik. Meskipun kita harus menghadapi kesulitan, tantangan, masalah. Tapi hati kita nih sama seperti Maria. Kita percaya Tuhan pasti akan memimpin kita untuk hal yang baik. Lalu mungkin adik-adik bertanya lagi, mengapa kita harus taat pada perintah Tuhan? Adik-adik, Tuhan memberikan perintah bukan supaya hidup kita ini seperti punya beban yang berat. Bukan adik-adik. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan itu indah dan membebaskan kita dari dosa. Contoh ya, ada perintah Tuhan yang berkata,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Minggu, hari khusus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah ini supaya manusia, kita nih, mengingat untuk bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan telah menyertai hidup kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita ingat kalau hidup kita ini bukan cuma tentang diri kita doang, tapi ada waktu khusus di hari Minggu untuk Tuhan, yaitu kita beribadah sekolah Minggu. Seperti sebuah pujian yang seperti ini adik-adik. Taat itu indah bagai sebuah permata, bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat membawa kita kepada janji Allah. Yang terakhir, Lause, mengapa kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung seperti Maria? Adik-adik, pada waktu itu Alkitab belum lengkap seperti kita sekarang ini. Tuhan terkadang berbicara langsung kepada umatnya untuk menyampaikan perintahnya. Nah, buat kita bukan berarti Tuhan tidak berbicara. Kan sudah ada Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita minta nih pertolongan Roh Kudus yang ada di hati kita supaya kita bisa mengerti dan terlebih lagi kita melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Yuk, kita bisa ya jadi anak Tuhan yang percaya Tuhan selalu dan mau taat pada perintah Tuhan. Tuhan tolong kita. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38 yang berkata demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adik-adik bisa ganti kata aku ini dengan nama adik-adik. Sesungguhnya, nah nama adik-adik adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau terus belajar, percaya, dan taat pada perintah Tuhan. Kami mau rajin untuk berdoa, baca Alkitab, supaya kami mengerti perintah Tuhan. Dan terlebih lagi kami melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin kami sebagai anak-anak Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kami berbuat yang benar, mengasihi sesama, dan terlebih lagi mengasihi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Nah, saat ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini dapat kita ingat selalu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita akan menyanyikan lagu Hai, Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Berkatilah persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.